Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fawahim. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini dengan NIM 2212101131. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yang pertama, peran kepala sekolah. Nah, di sini juga kepala sekolah merupakan seorang pemimpin di sekolah. Kepala sekolah harus dapat memainkan peran sebagai pemimpin untuk menggerakkan semua warga sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah, sehingga kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat diperlukan untuk menopang keberhasilan pelaksanaan program sekolah yang efektif pula. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan sekolah. Hal ini dipertegas oleh Towson yang menyatakan, "Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk, dan sekolah yang buruk biasanya dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk pula. Saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah menjadi sukses. Sebaliknya, sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya. Naik atau turunnya kualitas sekolah sangat tergantung pada kualitas kepala sekolah." Nah, itu yang dikutip oleh Towson yang menyatakan seperti yang tadi itu. Nah, sebagai pemimpin yang formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dalam hal ini bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tanggung jawab yang juga berkaitan dengan resiko yang dihadapi oleh seorang pemimpin, baik berupa sanksi dari atasan atau pihak lain yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, maupun yang dilakukan oleh bawahan, guru, karyawan, dan tenaga kependidikan. Tanggung jawab seorang pemimpin harus dibuktikan bahwa kapan saja dia harus siap untuk melaksanakan tugas, dan dia juga harus siap siaga bila diperintah dari yang lebih atas. Untuk itu, kepala sekolah harus seorang pekerja keras dan seorang saudagar yang memiliki 1000 akal. Baik tingkat paling operasional, kepala sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan, yang mengkondisikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah masing-masing. Nah, di sini kepala sekolah sebagai edukator itu berperan merencanakan pelaksanaan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, dan meneliti penelitian tindakan sekolah. Kepala sekolah merupakan gurunya para guru. Nah, kepala sekolah sebagai manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan semua program sekolah, yang dimana kepala sekolah sebagai administrator mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung mencapai tujuan sekolah yang lebih baik. Nah, kepala sekolah sebagai supervisor membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan supervisi, melakukan supervisi, dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesionalisme para guru. Nah, banyak juga
peran kepala sekolah untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah sebagai supervisi. Nah, adalah sebagai proses pemberian layanan bantuan profesional kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Maka tugas kepala sekolah sebagai supervisi berarti bahwa dia hendak pandai meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat mana sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-tujuan pendidikan di sekolah itu maksimal dan tercapai. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai seorang yang bertugas sebagai seorang yang pemimpin agar berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi segala kegiatan tugas. Demikian tidak lain adalah tugas supervisi. Nah, secara umum menurut Muhammad Haris mengemukakan 10 tugas supervisi, yaitu dari kepala sekolah. Yang pertama, mengembangkan kurikulum. Yang kedua, perorganisasian pengajaran, pengadaan staf, penyediaan fasilitas, penyediaan bahan pengajaran, penyusunan penataran pendidikan, pemberian orientasi anggota staf, pelayanan murid, hubungan masyarakat, yang terakhir penilaian pengajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendorong perubahan kurikulum di Indonesia dengan adanya kurikulum merdeka seperti yang sekarang ini, yang dimana tugas kepala sekolah yang harus aktif dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah menjalankan peran sebagai supervisi sekaligus pemimpin perubahan dalam lembaga pendidikan sekolah. Nah, sebagai supervisi harus diwujudkan dengan kemampuan menyusun program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Supervisi pendidikan merupakan bantuan yang sengaja diberikan kepada supervisi kepala sekolah kepada guru dan staf untuk memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar, termasuk menstimulir, mengkoordinasi, dan membimbing agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu sehubung dengan hal tersebut terlihat jelas bahwa fungsi pokok kepala sekolah dalam lembaga pendidikan sebagai supervisi ialah membantu guru-guru dan staf lainnya untuk mengembangkan potensi dan kecakapan guru dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kepala sekolah memegang peran yang sangat penting, diantaranya yang pertama, membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas masalah persoalan dan kebutuhan murid, sehingga membantu guru dalam mengatasi situasi persoalan. Yang kedua, membantu guru dalam mengatasi kesukaran dalam mengajar. Ketiga, memberi bimbingan yang bijak terhadap guru baru dengan orientasi. Selanjutnya, membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan sifat materinya. Selanjutnya, membantu guru memperkaya pengalaman belajar sehingga suasana pengajaran bisa menggembirakan anak didiknya. 6. Membantu guru mengerti makna mengenai alat-alat pelayanan. Yang ketujuh, membina moral kelompok, menumbuhkan moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sekolah pada seluruh staf. Yang kedelapan, memberikan pelayanan kepada guru agar menggunakan keseluruhan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, ini yang terakhir, memberikan pimpinan yang efektif dan demokrasi. Peranan seorang supervisor ialah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru merasa aman dan nyaman.
Selanjutnya yaitu peran dan kedudukan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku. Istilah peran kerap dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Istilah peran dalam KBBI mempunyai arti pemain sandiwara, yaitu film, tukang lawak pada permainan mayong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lembaga pendidikan, maka seseorang yang mendapatkan kedudukan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka dapatkan. Nah, peran sekolah dalam meningkatkan mutu kependidikan berkaitan dengan adanya pelaksanaan supervisi akademik. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum melalui supervisi akademik, kepala sekolah akan terlihat aktif dalam proses pengembangan kurikulum supaya dapat menggerakkan tenaga pendidik dan kependidikannya dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Swearingen dalam Maunah mengatakan bahwa ada 8 fungsi supervisi, yaitu yang pertama mengkoordinir semua usaha sekolah, kedua melengkapi kepala sekolah, memperlengkapi kepala sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru, yang keempat menstimulir usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar dan mengajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf sekolah, yang kedelapan mengintegrasi tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Sedangkan menurut Campbell dalam Mulyasa mengemukakan 3 klarifikasi peran kepala sekolah. Yang pertama, peran yang berkaitan dengan hubungan personal mencakup kepala sekolah dengan simbol organisasi, leadership atau pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peranan yang berkaitan dengan informasi mencakup kepala sekolah sebagai pemonitor, diseminator, dan spokesman yang menyebarkan informasi ke semua lingkungan organisasi. Yang ketiga, peranan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mencakup kepada sekolah sebagai entrepreneur, penyedia segala sumber, dan negosiator. Selanjutnya kesimpulan. Nah, di mana peran kepala sekolah sangat penting dalam pengembangan kurikulum, karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi seluruh proses guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, di mana dengan memahami dan melaksanakan peran-peran tersebut dengan baik, kepala sekolah dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, dengan memahami peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum, diharapkan kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.